أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلامك وأحصاه كتابك. ورضى الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ke-7 ya, bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Insyaallah Allah masih mengizinkan kita untuk mengibadahinya. Karena rahmat terbesar bagi seorang mukmin hamba Allah yang diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat terbesar adalah setelah kesempatan maka Allah mengizinkan kita mengibadahi Allah. Jadi tidak semua hamba Allah mendapat izin mengibadahi Allah. Niat yang penuh itu juga belum cukup untuk kita bisa dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengibadahi Allah, semakin syukur-syukur kita akan bertambah-tambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah hak penuhnya Allah untuk memberikan izin, kesempatan, kekuatan dan waktu. Betapa banyak orang sebelum kita telah mendahului kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua mereka berniat untuk menghidupkan Ramadan. Ya kan? Karena kesempatan waktu, kesempatan umur. Nah, dari umur juga tidak semua orang bisa melakukan kebaikan kecuali dengan biiznillah, dengan izin Allah. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diizinkan bertemu dengan Ramadan. Karena Ramadan itu adalah bulan rahmat Allah. Ramadan itu adalah kelembutan Allah, latifnya Allah. Memberikan hidayah dari hidayah yang telah ada, memberikan kebaikan daripada kebaikan yang telah ada, dan memberikan ampunan yang berlipat-lipat kepada orang yang mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap diri kita, anak kita, keluarga kita, pasangan kita, semuanya adalah orang yang bersungguh-sungguh menghidupkan Ramadan. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka janji Allah, siapapun yang menghidupkan Ramadan dengan mengharapkan ridha Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Ini kesempatan yang sangat besar yang bagi seorang mukmin adalah sesuatu yang harus kita kejar dan harus kita buru
untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengoptimalkan, bagaimana Ramadan kita bisa sangat produktif baik secara pribadi maupun nanti secara sosial. Bagaimana kita menghidupkan Ramadan ini baik untuk kesalehan pribadi maupun kesalehan sosial. Karena kesalehan pribadi adalah fardhu ain, tanggung jawab pribadi kita untuk melaksanakan ibadah puasa, tidak makan, tidak minum, kemudian tidak berhubungan di siang hari, kemudian kita melakukan amal-amal wajib kita, sholat 5 waktu tepat pada waktunya, dan seterusnya, meninggalkan yang haram, meninggalkan maksiat. Tapi setelah itu ada kesalehan sosial, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, menyemarakkan, menghidupkan Ramadan secara sosial. Dan inilah salah satu ikhtiar dari kita bersama, bagaimana menghidupkan, berkumpul bersama di jam-jam salat duha. Setelah kita melaksanakan salat duha untuk kesalehan pribadi, lalu kita melaksanakan taklim secara berjamaah, kemudian kita bersosialisasi sesama teman, sesama guru, berkumpul dengan guru dan seterusnya. Kita akan bahas, ini adalah kaitannya bagaimana kita sangat produktif untuk mengibadahi Allah di bulan suci Ramadan, baik untuk pribadi maupun untuk kehidupan masyarakat kita, sosial kita. Kita awali dulu dengan surah Al-Ghafir. Ya, surah Al-Ghafir yaitu ayat ke-7 dan ayat ke-8. Ini motivasi yang paling besar. Al-Ghafir itu adalah Ghafir. Ya, surah Al-Ghafir ini adalah salah satu ayat yang bisa memotivasi kita bahwa janji Allah sangat mulia untuk orang-orang yang bersujud, untuk orang-orang yang bertaubat, karena memang bulan suci Ramadan itu adalah syahrut taubah. Apa Bu? Syahrut taubah, bulan kembali kepada Allah, bulan mengumpulkan pundi-pundi, bulan panen besar. Inilah bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Jadi kita lihat bahwa alladzina yahmilunal 'arsya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa ada malaikat-malaikat pemikul arsy. Ya, ada malaikat-malaikat pemikul arsy yang mereka berada di bersekelilingnya, maka mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 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 bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memuji Allah dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini karena mereka memang mengetahui zat Allah secara pasti. Mereka mengimani Allah, mereka beriman kepada Allah, mereka bertasbih kepada Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma, maka mereka mengatakan, ya Rabb, dengan luasnya ilmumu, dengan luasnya pemahaman yang Allah berikan kepada malaikat dan luasnya kuasanya Allah, maka mereka semua berdoa. Jadi orang mukmin itu bukan saja dirinya berdoa, para malaikat di aras pun berdoa untuknya. Kita harus pahami itu. Apabila kita ada lakab mukmin, ya kan, maka diri kita ini bukan hanya kita yang berdoa, tapi para malaikat di aras berdoa untuk kita. Mudah-mudahan kita itu dapatlah pasut mukmin itu. Ya, anak kita, suami, keturunan, ya, dapat pasut mukmin. Berarti dalam peredaran pagi, siang, dan malam kita dapat doanya para malaikat di aras. Dan doa malaikat di aras itu tidak tertolak karena mereka bukan pendosa. Mereka hanya bertasbih kepada Allah. Mereka hanya memuji Allah. Jadi pagi, siang, sore mereka subhanallah, 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 subhanallah. Kalau kita habis khatam Quran, ya kan? Pulang umrah sambil jalan pulang, berdosa lagi kan? Dan salah satu yang tidak terkabulnya doa, salah satunya hijab, adalah karena titik-titik dosa at-taghabun. Ada dinding. Jadi yang membuat kita dinding kadang nggak sampai doa kita kepada Allah. Salah satunya itu adalah dosa-dosa. Makanya kalau kita berdoa belum dikabul-kabul,
cek. Dosa apa? Bisa dosa hablum minallah, bisa dosa hablum minannas. Makanya tubuh ilallah, balik ke Allah. Itu aja, bukan kenapa ya kok belum dikabul doa saya. Kenapa? Jangan tanya mengapa. Bagaimana hubunganmu kepada Allah? Bagaimana hubunganmu kepada manusia, terutama hubungan kepada suami, hubungan kepada ibu, hubungan kepada ayah, hubungan kepada anak, hubungan kepada kerabat. Itu kita tanya. Jangan tanya ke Allah. Tanya dulu pada, karena kalau itu udah beres, hablum minallah beres, minannas beres, memang dimudahkan oleh Allah. Orang-orang beriman, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Berarti kalau ada yang sulit, ada yang berlawanan atau berseberangan yang kita lakukan. Makanya kembali bertobat kepada Allah. Ketika dia bertobat, nanti Allah mudahkan kembali. Jadi kita lihat siapakah yang mendapat posisi yang sangat mulia untuk didoakan oleh para malaikat. Maka dikatakan faghfir, ya. Kalau kita faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah, kita beristighfar. Astaghfirullah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan kita berdoa itu. Kita minta ampun kepada Allah. Ini bukan kita. Ini malaikat mendoakan kita. Faghfir lilladzina tabu. Coba lihat di ayat ini. Di ayat ini tidak dikatakan dulu orang beriman. Tapi di ayat ini dikatakan faghfir lilladzina tabu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat pemikul arasy yang begitu banyak untuk memohon ampun pertama sekali adalah kepada orang yang bertobat. Ya, kepada orang yang bertobat. Jadi posisi per ayat itu, setiap ayat-ayat yang disampaikan itu ada titik fokusnya. Jika di ayat ini, maka dimulai pada orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Misalnya begini, di luar bulan Ramadan, hari ke-7, kita tuh kadang baru baca 1 juz. Tetapi di bulan Ramadan udah baca 7 juz Al-Quran. Ya kan? Maka kita tergolong kepada orang yang bertobat, kembali kepada Allah. Berfastabiqul khairat, berlomba-lomba meningkatkan amal soleh. Maka orang ini menjadi posisi yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari biasa hanya sholat wajib saja. Tapi di bulan suci Ramadan ditambah dengan sholat sunnah. Dulunya biasanya zakat saja, tidak ada sedekah infak. Tapi hari ini ditambah dengan sedekah dan infak. Ditambah lagi ada sedekah senyuman, ditambah lagi ada infak kepada tetangga sebelah. Dan biasanya 1 hari, tapi hari ini 1 hari bisa pagi, siang, dan sore. Peningkatan, itu namanya orang bertobat. Orang bertobat itu adalah kembali kepada Allah seoptimal mungkin sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Ada yang fardu dan ada yang sunnah. Ada meningkatkan yang fardu, kekhusyukannya, kualitas ibadahnya. Ada yang sunnah. Bagaimana meningkatkan kualitas? Salah satunya kita bertemu guru. Salah satunya kita berjumpa dengan guru. Kita pikir bacaan kita udah benar. Pas berjumpa guru, udah salah. Kita menjadi guru di tempat lain, rupanya menjadi murid di tempat lain. Memang harus begitu. Dan kita harus menjadi murid, kemudian kita harus menjadi guru. Nanti kita akan jelaskan, ada satu keutamaan yang sangat besar nanti, ada kelompok-kelompok manusia yang Allah izinkan untuk tidak dihisab nanti di yaumil akhir. Nah, kita lihat yang pertama adalah orang-orang lilladzina tabu. Orang-orang yang bertobat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sebelumnya bercerai-berai tentang amal solehnya. Makanya dikatakan orang taubat itu seperti penjahit. Kalau penjahit itu antara satu kain meter yang ini setelah kita potong-potong, dia terpisah, nggak berbentuk dia. Sholatnya macam mana, puasanya macam mana, lisannya macam mana ya. Haluminallahnya bagaimana, habluminannasnya apalagi. Tetapi ketika dia bertobat kepada Allah, dia satukan itu maka bisa berbentuk. Maka dari kain-kain yang kita beli di toko baju, akhirnya bisa buat jilbab, bisa buat baju, bisa buat spray, bisa buat ini, bisa buat itu. Ya kan? Sesuai dengan dari keahlian kita
masing. Seperti makanan Ibu, kita belanja di pasar, Ibu beli wortel, beli ini, beli ini. Kalau orang nggak pandai meraciknya, ketika melihat hasil belanja dia pusing, mau masak apa ini? Tapi ketika sudah ada ilmunya, dari 3 bahan saja bisa menemukan hidangan yang enak dan lezat. Makanya dari apa yang Allah berikan, anugerahkan kepada kita, umur, kesempatan, maka Allah tumpahkan di bumi ini guru-guru, para ulama, maka kita mengambil untuk bahan kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hujah yang tertinggi adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, maka kita lihat yang pertama adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah, wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, wattaba'u sabilak, dan orang yang mengikuti jalan-jalan Allah. Mengikuti jalan-jalan Allah, atau kita kenal dengan nama fi sabilillah, orang berada di jalan Allah. Kita tidak akan mengetahui mana jalan Allah, mana jalan taghut kalau kita nggak buka Al-Qur'anul Karim. Dan kita tidak bertemu dengan guru, nggak tahu kita. Karena disitulah nanti hujah-hujah itu akan terungkap. Waqihim adzabal jahim. Ini yang paling sangat kita pinta. Waqihim adzabal jahim. Apa itu? Ya Allah, jangan masukkan kami dalam neraka jahanam. Jangan masukkan kami Allah dalam neraka jahanam. Tapi biasanya kita yang meminta. Ini yang meminta adalah malaikat. Jika kita yang meminta, ya, kemudian malaikat yang meminta, kira-kira siapa duluan dikasih Allah? Malaikat, karena malaikat tadi tidak ada hijabnya, karena tugasnya hanya bersujud kepada. Jadi ini adalah peluang, kesempatan untuk kita semua. Tapi lakapnya, passwordnya apa? Kita golongan orang yang bertaubat kepada Allah dan mengikuti jalan-jalan Allah. Mengikuti fisabilillah ini banyak, luas sekali. Salah satunya kita dempetin terus guru. Dempetin guru, ya kan? Untuk apa? Menimba ilmu, untuk menimba ilmu. Maka di bulan Ramadan Ibu jangan pernah lekang di majelis ilmu. Jadi kalau adalah misalnya kita katakan majelis taklim yang tutup, majelis taklim yang tutup, itu adalah bahagian mengalihkan ke taklim yang lain. Bukan berarti majelis taklim ditutup lalu dia di rumah. Enggak. Majelis taklim yang biasa kita ikutin ditutup, ya kan? Karena mungkin waktunya sore kan, nggak buka puasa di situ dan seterusnya. Maka kita tutup, tapi kita ganti dengan ta'lim di tempat yang lain. Kenapa? Ilmu itu sangat terbuka ketika bulan suci Ramadan. Rahmat-rahmat Allah sangat luas. Maka jangan sampai ketika mau masuk bonus, rekening ditutup. Iya kan? Bu, saya mau transfer nih Bu. Menurut rekening, udah saya tutup Bu. Bisa masuk apa enggak? Manalah bisa. Kita buka seluas-luasnya. Jangan sampai salah-salah kaprah. Ya, ibarat contoh kecil, banyak di antara kita kalau pakai mukena baru dipakai di Idul Fitri. Ramadannya pakailah telekung lampu tuh. Ya kan? Mukena lampu. Ramadan anugerah Allah yang luas. Ya Allah, itu kau terima aku. Waktu Idul Fitri atau Ramadan kembali dipakailah yang paling baru, tanpa disemprot-semprot lagi. Nah, ini pola pikir yang karena nggak berjumpa guru. Maka Ramadan Ibu pakai yang cantik-cantik. Bagus-bagus. Karena apa? Tamu ini lagi berada bersama kita. Lembutkan hati kita ya. Lembutkan seluruh aktivitas kita ini untuk berkhidmat dengan Ramadan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Apa kata Allah? Berdoalah para malaikat mengatakan bahwa Rabbana wa adkhilhum, masukkanlah ya Allah. Siapa tadi? Mereka yang bertobat, mereka yang berada di jalan Allah, kemana? Ke dalam surga Adenin. Surga Adenin. Makanya surga Adenin itu adalah ikon surga sekeluarga. Jadi kalau ibu mau masuk surga, ayah, ibu, anak, kakek, nenek semuanya, abah kita, atuk kita semua ya. Maka ini Adenin. Makanya amalan kita apa? Taubat. Amalan kita apa? Ikut fi sabilillah. Berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa mengetahui jalan Allah? Salah satunya nanti akan kita bahas, yaitu kuatkan diri kita berjumpa dengan guru, kuatkan kita untuk memahami Al-Qur'anul Karim sebagai hujah yang paling utama.
Maka dikatakan di sini, dan siapa lagi? Waman salaha, dan orang-orang yang melakukan islah, orang yang salih. Jadi salih itu islah, orang selalu mengadakan perbaikan. Perbaikan. Ya, salih. Dia selamat dari kebinasaan dunia dan selamat dari kebinasaan akhirat. Kerusakan dunia dan kerusakan akhirat. Salah di dunia dan salah di yaumil akhir. Maka mereka adalah dari siapa? Dari ayah-ayah mereka. Ini hebat sekali. Abaihim itu bukan ayah saya. Ayah-ayah mereka, ayahnya ke atas, Ibu. Kalau kita kan bin ya, sampai ke yang bersandar itu sampai ke Rasulullah, gitu kita bilang. Makanya ini diselamatkanlah seluruh ahli keturunannya sampai ke atasnya. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan kita. Ya, wa zurriyatihim, inilah anak cucu kita, inilah keluarga-keluarga kita, inilah surga adenin. Innaka antal azizul hakim. Kita membacanya pun kita tekankan, innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha aziz, ya. Itu adalah maha agung, maha bijaksana. Karena kita tahu kita tidak luput dari dosa, tapi kalau kita mau kembali bertobat, khususnya terlebih lagi di bulan suci Ramadan, yang istimrar nanti berlanjut setelah Ramadan, ini menjadi satu tolak ukur awal. Barang siapa yang hidupnya akan diistimewakan, istimewakanlah Ramadan. Makanya di bulan suci Ramadan, bagi siapapun yang melakukan secercah kebaikan, dia akan berbuah banyak. Apalagi melakukan banyak kebaikan. Nah, kita akan masuk apa amalan-amalan insya Allah yang akan menjadi sangat optimal untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan terkait dengan ayat ciri kepada orang bertobat dan orang yang berada fi sabilillah. Yang pertama adalah kita ambil dari satu hadis dari Abu Daud dan Tirmizi, yaitu tentang orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu merindukan hamba-hamba Allah yang hidup di atas permukaan bumi ini. Dan ketika kita bahas ini, kita berharap kitalah, ahli keluarga kitalah, sahabat kitalah, ya kan? Negeri kita inilah yang dirindukan oleh surganya Allah. Kita mulai yang pertama, maka dikatakan bahwa al-jannatu mustaqatu ilal arba'ati fadal. Maka dikatakan bahwasanya surga itu dirindukan oleh 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran. Talil Quran, orang yang membaca Al-Quranul Karim. Nah, makanya kita lihat di hari pertama kita sampai dengan hari ke-7 ini, kira-kira berapa banyak kita berjumpa dengan guru untuk belajar Al-Quran. Ya kan? Kita belajar Al-Quran. Makanya di kampung-kampung dimanapun itu namanya tadarus Quran. Bukan tilawah Quran. Coba ya, Bu, kita tadarus yuk. Kita tadarus yuk, gitu kan? Karena makna tadarus itu adalah membaca, mendalami, mentadaburkan, memahami untuk sampai kepada kita. Dan memotivasi. Apa yang menjadi keunggulan-keunggulan orang-orang membaca Al-Quranul Karim. Kalau qiraah baca selesai pulang. Tapi kalau tadarus, setelah kita membaca ayat-ayat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memahami apa yang dibaca. Sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing, tentunya ketika kita merasa tidak sanggup, kita memanggil guru untuk menjelaskan apa yang kita baca. Sampai-sampai ketika kita berjumpa dengan guru, lalu bacaan kita salah, salah kita pun akan menjadi pahala. Kenapa pahala? Kalau kita berjumpa guru, kita baca Quran salah, kira-kira diperbaiki apa enggak? Tapi kalau kita sendiri di rumah, siapa perbaiki, Bu? Ada malaikat datang, nunnya panjangkan dikit. Pernah Ibu di rumah? Ibu ngaji lah sendiri di rumah. Waktu kita baca, tekan sikit hanya, gitu kan? Ada, larilah kita. Makanya di sini tahlil Quran, tapi dipahami lebih dalam. Maka di bulan suci Ramadan sangat disunnahkan, sangat dikuatkan mengulang-ulang bacaan bersama yang ahlul Quran. Yang ahlul Quran.
Keluarlah kita dari rumah-rumah kita, mencari di mana tempat-tempat yang ada ahlul Quran. Ahlul Quran itu ahlullah. Siapa ahlullah? Keluarga Allah. Jadi kalau ada kita keluarga kakak, nenek, adik kan terdekat itu. Anak kita kan yang terdekat. Tapi keluarga Allah itu kan qul huwallahu ahad. Allah itu kan satu. Satu yang tidak berbilang, enggak ada anak, ya kan? Enggak ada keluarga, enggak ada istri. Allah yang Maha Kuasa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tetapi Allah mengatakan orang yang dekat dengan Al-Qur'an, faqih dengan Al-Qur'an disebut ahlullah, keluarga Allah. Biasanya kalau orang berkeluarga sendiri apa ramai? Minimal 2. Ada istri, ada suami, nggak mungkin. Udah berkeluarga, sudah berapa? 1, saya sendiri, nggak mungkin. Iya kan? Orang sudah berkeluarga berarti ada pasangan. Tapi Allah kan tidak berpasangan. Makanya orang yang ahlullah adalah ahli Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalam Allah. Ya, kalam Allah itu adalah firman-firman Allah. Maka ketika kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, maka kita menjadi keluarga Allah. Lalu bertemu dengan keluarga Allah, mulia apa enggak? Sangat mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada 3 golongan manusia pada hari kiamat yang akan berada di bukit pasir kesturi yang terbuat dari kesturi hitam. Yang 3 golongan ini tidak dihisab di yaumil akhir. Ingat Bu ya, yang 3 golongan ini tidak mengenal hisab. Siapakah itu? Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quranul Karim dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan mengharap ridho Allah. Makanya kalau kita baca ya orang kita Aceh, kalau kita baca ra, betul apa enggak? Ra, kan salah. Tapi kita berguru, maka dia akan betulkan. Makanya berubahlah bacaan kita. Itu ya. Karena kita mengharap ridho Allah. Kalau bilang Bismillahirrahmanirrahim, saya kita bilang, aku nggak mau. Memang udah begitu dari dulu. Ya kan Bu? Itu tidak mengharap ridho. Maka kita jumpalah dengan guru. Guru kita lah yang memperbaiki bacaan-bacaan. Dan kita rela dipretelin sama guru. Ibu rela nggak dipretelin sama guru? Rela lah kita. Kayak kita pergi ke dokter Ibu. Minum 3 kali sehari, 7 kali sehari. Nggak banyak kali dok, nggak boleh bilang begitu. Karena dokter emang udah ahlinya begitu. Kurang dikit boleh dok, nggak kan? Enggak. Maka di sini dikatakan, Bu, pelan dikit, lembut dikit. Kita ikutin. Dan perlu pengulangan. Jadi bukan baca Al-Quran dimaksud di sini adalah baca sesuka kamu. Tapi baca yang mendapat ridho Allah. Sebagaimana bacaan yang diturunkan oleh malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ikuti cara membaca yang benar. Makanya disinilah kita perlu dituntun. Nah, bila kita berjumpa dengan guru, rupanya salah, nggak ada masalah. Kenapa? Ada yang membenarkan. Nah, kira-kira Bu, dari hari pertama sampai hari ke-7, udah berapa banyak guru yang kita jumpai untuk memperbaiki bacaan daripada talaki Al-Quran kita. Tapi kalau kita yang sesama kita, ya kan, sesama levelnya sama, kita baca sama kita, kata kawan kita, mantap kali baca. Mantap kali. Kencang lagi. Pak didengar sama guru. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ibu sering nggak dengar pakai mic besar-besar di masjid-masjid tadarus malam? Bagi ibu yang sudah tahsin ya, bagi ibu yang sudah mendalami Quran, telinga kita enak apa sakit? Makanya Bu, sebenarnya kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah bacaan kita mulai bagus dan kita sadar terhadap salah-salah kita baca Al-Quran, kita berkewajiban memperbaiki diri dan memperbaiki umat. Bukan memprotes. Kita bukan memprotes. Oh kurang baca, oh nggak bagus, enggak. Tapi kita kumpulkan dengan cara yang sangat ma'ruf, dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang sangat lembut. Kenapa? Agama ini memang harus disampaikan sebagai dakwah, dan dakwah itu adalah pahala yang paling besar dan terhitung pahala jihad.
Jika kita membaca benar, kita dapat pahala sendiri. Jika kita kumpulkan teman, seluruh bacaan teman menjadi benar, itu seluruh pahalanya kasih ke kita tanpa mengurangi orang yang membaca. Kita bilang, janganlah saja, jangan kasih sajalah pahala kami. Emang siapa yang minta? Dikasih sama Allah kan gitu ya. Kan dikasih sama Allah. Tanpa mengurangi pahala si pembaca. Nah, jika kita mendengar misalnya tadarus malam dimanapun pakai mic yang besar-besar, jika orang ahlul Quran dia mendengar, oh masih ada kesalahan, harus ada tekad kembali untuk mengumpulkan, menghimpun, apakah remaja, apakah orang tua, untuk apa? Membaca Al-Quran secara benar, tentunya dengan mendatangkan guru. Jadi hukum mendatangkan guru apa, Bu? Wajib. Ingat, Bu ya? Hukum mendatangkan guru wajib. Dan guru ketika mengetahui di sana ada salah, wajib datang. Maka disinilah kita lihat tadi di ayatnya adalah wattaba'us sabila, yaitu orang-orang berada di jalan Allah. Seharusnya dia enak dengan anaknya, enak dengan istrinya, duduk berkumpul bercengkrama, tapi karena memikirkan umat, maka dia merelakan datang ke satu negeri untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mengajarkan Islam. Makanya coba lihat, Bu, di snap pembagian zakat itu ada namanya fisabilillah. Setelah fakir, setelah miskin, dan seterusnya ada fisabilillah. Mereka yang selalu berada di jalan Allah dan tidak mengharap upah. Jadi kalau ada guru yang tidak mengharapkan upah, maka dia boleh diberi zakat fisabilillah. Tapi kalau dibilang undang saya 10 juta, nggak boleh. Kita nggak boleh kasih zakat fisabilillah. Jadi kalau ada yang bertarif, maka dia tidak boleh dikasih zakat fisabilillah. Tapi kalau ada yang penuh keikhlasan tanpa ada pembayaran apapun, maka itu termasuk dengan fisabilillah. Orang yang ikhlas menghabiskan waktu, tenaga, pikirannya belajar untuk mengerahkan kembali kepada umat. Karena itulah disebut dengan ahlullah, yaitu keluarganya Allah. Allah lah yang menggajinya. Tapi kita manusia sebagai syukur kita memberikan pemberian yang setinggi-tingginya. Nah, jadi kita lihat, yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mereka mengharapkan ridha Allah, mengetahui mana yang Allah suka, mana yang Allah tidak suka. Maka ucapan bacaan yang benar itulah ucapan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang akan membawa kebaikan yang sangat besar. Yang kedua, orang yang tidak mendapatkan hisab di yaumil akhir itu adalah mereka yang mengimami kelompok belajar Quran. Mengimami gurunya, Ibu. Itulah mereka nanti yang tidak dihisab di yaumil akhir. Jadi kita harus ambil posisi belajar. Nanti di tempat lain kitalah yang mengajar. Kecil-kecil dulu di mana? Di rumah kita. Kecil-kecil di lorong kita. Kecil-kecil di mana? Di kampung kita. Maka di kampung kita kalau nggak ada orang yang lebih pandai dari kita, boleh nggak kita mengajar? Boleh. Sembari kita terus belajar. Ternyata orang yang memimpin kelompok mengajarkan Al-Quran itu adalah mereka yang tidak dihisab di yaumil akhir. Coba sekarang nih, kira-kira kita udah nggak pernah pimpin, di mana kita ngajar orang? Ada, Bu, kita? Nah, kalau enggak, kita ambil posisi 1. Kalau nggak ada 1, posisi 2. Kalau 1 nggak ada, mana mungkin lah 2. Ya kan, Bu? Kalau kita nggak rajin baca Quran, mungkin kita ngajarin orang. Nggak datang pun orang sama kita. Ya kan? Seperti penjual, Bu. Kalau penjual misalnya, penjual minuman, pasti yang haus akan datang ke situ kan? Nggak mungkin orang mau beli emas datang ke situ kan? Karena sesuai dengan apa yang ada di situ, di tokonya. Makanya orang datang. Maka kalau orang tahu di ahlul Quran, datang nggak orang belajar sama dia? Datang, bahkan orang meminta. Nah, ternyata seorang guru yang memimpin untuk mengajarkan Al-Quranul Karim, maka beliau mendapat posisi yang sangat tinggi, yang tidak mendapat hisab nanti, tidak mengenal hisab di yaumil akhir. Jadi jika kita kenal bahwa bacaan Al-Quran kita memberi syafaat, ternyata Allah memberikan predikat yang tinggi lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah mereka yang mengajarkan tadi, mereka yang belajar tadi adalah mereka yang mendapat ridho dengan orang-orang yang bersama mereka. Makanya seorang imam, Ibu,
Apabila dia menjadi imam, makmumnya ridho kepada dia. Ini luar biasa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga ketika misalnya menjadi seorang murid, menjadi seorang guru, itu juga saling meridhoi. Senang kita. Bukan kita benci, aku benci kali berguru sama si Polan. Ya kan? Bukan seperti itu, tapi kita senang. Ya, kita senang, kita ridho dengan segala sikap dan tingkah lakunya. Ini adalah bahagian menjadi orang-orang yang mendapat keselamatan nanti di yaumil akhir. Jadi talil Quran adalah orang yang membaca Al-Quranul Karim terlebih di bulan suci Ramadan. Karena memang bulan suci Ramadan sudah kita ulang-ulang, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena substansi daripada bulan suci Ramadan, bulan Allah turunkan hidayah. Bentuknya apa? Bentuknya adalah hidayah itu termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Dekat tidaknya kita dengan Allah tergantung dekat tidaknya kita dengan Al-Quranul Karim. Ya, waktu kita berapa menit, berapa waktu kita bersama Al-Quran dan berapa lama kita tinggalkan. Maka disebutkan Ibu, sesungguhnya apapun yang engkau tinggalkan dia akan layu kecuali Al-Quran. Bunga kita nggak kita siram dia akan layu. Rumah kita tinggalkan dia akan lapuk. Tapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran jika engkau tinggalkan engkau yang akan lapuk. Qurannya tetap agung, tetap mulia. Bisa kita bayangkan? Kata-kata hikmah ini bisa kita bayangkan? Apapun yang kita tinggalkan dia akan layu. Tetapi kalau Al-Quran, kalau kita tinggalkan siapa yang layu? Bukan Al-Qurannya, diri mulah yang meninggalkan itu. Ini harus kita pahami. Makanya orang yang meninggalkan Al-Quran dirinya akan penat-penat, akan sempit-sempit, akan susah-susah, akan payah-payah. Jadi akan mengalami satu yang tidak baik-baik saja. Ya, ketika seseorang meninggalkan Al-Quran. Tapi seburuk-buruk manusia ketika dia kembali kepada Al-Quran akan terjadi perubahan yang sangat drastis. Dan sekarang Ibu orang sudah kaji-kaji itu luar biasa. Sampai-sampai orang pelajar Al-Quran itu bisa memperbaiki sel-sel dalam tubuhnya yang rusak. Sel-sel dalam tubuh kita ini rusak. Kalau kita baca Al-Quran kita bisa kuat, kita bisa sehat. Itu sampai seperti itu. Karena Al-Quran ini mukjizat. Allah lah penentu segalanya. Maka Allah karena zat yang sangat suci, maka mengirimkan Al-Quran sebagai satu perantara kepada kita bahwa tali buhul yang kuat kepada Allah itulah Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita lihat fadilah membaca Al-Quran banyak. Yang pertama, Allah akan berikan ketenangan. Ini nggak bisa dibeli. Ini tidak bisa dibeli. Ada uang, ada pasangan, ada anak, ada harta, ada kendaraan, ada semua. Tapi kalau dia nggak baca Quran, itu hanya sebatas seperti kamuflase. Senang di luar, tapi nggak senang di dalam. Tapi orang dekat dengan Al-Quran bisa jadi secara kita fisiknya dia susah, tapi kalbunya bisa jadi tenang. Kenapa? Diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sumber daripada ketenangan itulah Al-Quranul Karim. Coba kita lihat, kalau kita baca Al-Qurannya benar dan rutin kita baca, mengambil air wudhu, menghadap kiblat, menutup aurat, mengikuti syarat-syaratnya, insya Allah selesai kita baca Quran. Bahkan ketika sedang baca Quran, kita mau lom-lom bahasa Aceh, mau telom-lom. Saya lihat di Balai Rumah Aceh ini. Pertama kita buat itu jam 8 pagi. Jam 8. Rupanya sebelum subuh udah ada yang datang. Sebelum subuh datang. Awalnya jam 8. Awalnya jam 9. Bahkan nanti jam 10. Tetapi ternyata karena sudah mengikuti, udah terasa indah, terasa nikmat, terasa zuhur, maka dia datang sampai di waktu subuh. Kenapa? Karena itu tarikan hidayah kebaikan yang Allah beri. Itu luar biasa. Makanya dalam Islam kita lihat, Allah tidak memaksa kamu dengan sesuatu yang fisik. Misalnya, kalau kamu nggak sholat, maka akan dilecut. Bukan seperti itu. Tapi yang dilecut kita adalah kasih sayang Allah. Sementara hidayah ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Maka Allah ungkapkan dalam Al-Quran. Nanti kita akan sadar dalam kalbu kita. Ya Allah, alangkah meruginya diriku.
Ya Allah, besarnya pahala. Ya Allah, alangkah mulianya Engkau. Ya Allah, begitu sayang Engkau kepadaku. Nah, itulah yang melecut, yang membuat kita terbelenggu. Sehingga kita ikut terus di dalam hidayah Allah. Ini luar biasa. Itu apalagi orang yang paham terhadap Al-Quran. Maka hidup ini bisa tuntas dengan Al-Quranul Karim. Karena sumber dari segala sumber ilmu, sumber dapat untuk hidayah Allah yang kita bisa jelaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama tadi adalah orang baca Al-Quran, maka Allah akan berikan ketenangan. Karena kita meyakini yaumil akhir, maka orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan keselamatan saat dihisab. Bahkan sebelum dihisab, orang-orang yang membaca Al-Quran, dia mendapat syafaat di alam barzakh. Jadi Bu, kalau kita seperti ini, ketika kita nanti semakin sore kan sudah redup lalu gelap. Maka orang-orang yang selalu senantiasa bersama Al-Quran, sama-sama kita tahu alam barzakhnya akan diterangi menjadi cahaya yang akan menemani dia di alam barzakh sampai datangnya yaumil qiyamah. Nah, kita bayangkan aja lah, kita kalau mati lampu macam mana? Mati lampu itu bukan persoalan mati lampu aja. Kalau udah mati lampu berarti nggak hidup AC, berarti nggak bisa hidup kipas angin, berarti nggak bisa masak di rice cooker kan? Nggak bisa dispensernya hidup kan? Karena listrik mati. Bayangkan Bu, kalau listrik mati macam mana? Nah, maka nanti ada kisi-kisi soal. Jika orang tidak baca Al-Quran, maka di alam barzakhnya macam mana? Panas, susah, lapar. Kalau kita nggak hidup rice cooker kita, bisa masak nasi? Mungkin nasi itu kun fayakun, masalah. Mungkin. Belum di surga nih, ini masih dunia, masih ada proses. Untuk memasak nasi menunggu berapa? Kalau dulu, zaman dulu masak nasi itu bisa jadi 2 jam. Karena harus ditumbuk-tumbuk dulu, ditampi-tampi dulu, ya kan Bu? Kemudian baru dimasak, cari kayu bakar, cari minyak lampu, baru dihidupkan. Tapi semakin ilmu itu semakin meluas, ternyata dalam waktu hanya 15 menit, bisa masak ekspres. Dan harganya lebih mahal. Nanti di yaumil qiyamah gitu juga, enggak perlu lagi pasang mana yang orang PLN, enggak perlu lagi. Kalau ada kita baca Al-Quran dan baca Al-Quran kita benar, maka alam barzakh kita diterangi. Jadi jika ada orang bertanya sama kita, aku takut mati, ada enggak kau baca Quran? Enggak usah kau takut. Ya kita ada baca Quran kita benar, udah terang alam kubur kita. Tapi kalau tidak, maka dia tidak bisa menemani di dalam alam barzakh, apalagi alam kedua yaitu di padang mahsyar, apalagi di yaumil mizan, apalagi di yaumil hisab, apalagi melewati sirat. Kalau satu sudah tergantung sampai ke ujung. Jadi Quran ini luar biasa. Jangan pikir main-main ya. Jangan pikir main-main. Quran ini luar biasa. Jika orang tidak tertarik kepada Al-Quran, apabila dipanggil untuk berjumpa dengan guru, dia tidak mau berjumpa dengan guru, alamat. Suatu hari nanti, maka guru pun tidak bersamanya, maka dia pun tidak bersama kebaikan. Itu hati-hati. Makanya kita menghimpun kepada seluruh sahabat, bahkan bagi yang haid pun, datanglah untuk apa? Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Karena ketika kita tidak bisa membaca, tapi kita duduk bersama guru, kita tahu mana benar, mana salah. Ketika nanti kita sudah bersih, ketika kita nanti sudah suci, maka ilmu itu masih lengkap kepada kita. Kita akan memulai untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dari kesalahan yang kita baca. Jadi sahabat sekalian, ambil rahmat terbesar ini di Ramadan. Mumpung selagi ada guru, bertemulah dengan guru. Selagi masih ada waktu. Karena kesempatan yang luar biasa. Karena nanti di yaumil akhir kita akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau dulu pernah berguru? Jika guru kita masuk ke dalam surga, maka guru itu akan memberi syafaat kepada kita. Ya Allah, beliau dulu memang belum dapat dia ngaji, tapi tiap hari duduk di sudut situ. Tiap hari duduk di sudut situ. Alif Lam Mim pun belum kelar-kelar, tapi dia datang tiap hari. Nah, syafaat itu dapat keringanan. Nah, andaikan guru juga begitu, ternyata dalam kehidupan ini ada dosa, onak duri segala macam.
terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik. Tapi rupanya ada murid-muridnya yang menjadi orang salih. Ketika dia masuk ke dalam surga, maka dia akan berkata, kenapa engkau masuk ke dalam surga? Dulu di bulan suci Ramadan ada yang mengajarkan aku kepada Al-Quranul Karim. Dari situlah terus hidayah Allah datang. Aku terus istiqomah di jalan Allah. Mana gurumu? Nun di sana rupanya. Masih di dalam neraka jahanam. Maka dia akan memberikan syafaat kepada guru. Jadi sebagaimana di dunia seorang guru menolong murid, maka ketika di yaumil akhir bisa juga murid menolong guru. Tapi secara umum kita lihat bahwa takdir-takdir hidup yang sangat mulia yang Allah berikan, apabila dia sudah menjadi seorang guru, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan menjaga. Kan gitu ya? Allah akan menjaganya. Tapi inilah syafaat-syafaat yang perlu kita gariskan bahwa ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya bahwa orang-orang yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran ini menjadi obat terbaik pada dirinya, baik obat fisik maupun obat ruh. Al-Quran itu menjadi obat terbaik, baik obat fisik maupun obat ruh. Ruh kita ini bisa lapar. Makanya macam mana orang yang ruhnya lapar, Ibu? Cepat marah, cepat ngantuk, malas, bosan, susah, payah, apalagi kecewa. Itu adalah ruh-ruh yang sakit. Kira-kira kita ada rasa nggak tuh? Baru ngaji sebentar udah capek. Udah capek. Makanya Bu, kalau kita berkawan sama orang-orang saleh, tahan duduk berjam-jam. Berduduk berjam-jam ya. Kalau kita ambil yang tertinggi lagi misalnya pada masa lalu seperti Imam Nawawi. Sampai imam-imam syekh-syekh itu tidak tidur kalau malam hari. Kalau orang kita apa? 5 jam tidak boleh kurang tidur. Nah, kita kan selalu ya secara umum ya, 5 jam tidak boleh kurang tidur. Ternyata orang-orang soleh telah diberi karomah oleh Allah, tidak ada tidur malam. Itu tidak berlaku pada orang biasa. Kita jangan ikut kayak gitu. Aku nggak mau tidur nih. Tapi rupa tidurnya pun bukan ibadah, nonton bola. Tapi orang yang belajar, ya kan, yang menghisap dirinya dengan qiyamul lail, qiyam, menghidupkan malam, belajarkah, apakah sholatkah, apakah mentadabur Al-Quran kah, ya kan? Itu mereka itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan obat ruh yang paling kuat itu memang Al-Quranul Karim. Makanya Bu, orang-orang yang sudah kuat dengan Al-Quran, marahnya ada, tapi nggak cepat datang. Dan kalau udah datang, cepat hilang. Ini ada yang cepat marah, lama hilang. Nggak hilang-hilang, parah lagi. Kalau udah marah, nggak hilang-hilang. Obatnya apa? Nggak perlu dinasihati. Tarik tangannya, ikat kakinya, dudukkan di depan guru baca Quran. Ya kan? Tarikkan kakinya tuh, dengarkan Quran. Bahkan Bu, pernah pada satu kali ada seorang teman, terus saja saya punya begini keluarga, ya kan? Marah aja. Hidupkan Quran pelan-pelan 24 jam. Yang kuat-kuat kali. Yang slow, bacaannya pun jangan yang keras-keras kali. Dihidupkan Ibu 24 jam. Apa yang terjadi? Dari bacaan Quran per hari, per minggu, per bulan, baiklah Ibu. Baik budi. Dia nggak tahu dari mana itu. Dari karomah Al-Quranul Karim. Karena memang mukjizat Allah yang menciptakannya. Apa dia bilang? Oh saja betul rupanya. Emang kemarin nggak percaya? Orang kadang mau ikut-ikut tapi nggak percaya. Ya, ikut-ikut aja lah. Kita coba aja. Kan kayak gitu. Kita coba ayo. Nah, karena kita pun ngaji kan gitu juga. Kita coba-coba datang dulu yuk. Kalau enak kita ikut lagi. Kalau enggak kita tinggalkan. Kita coba. Tapi kalau kita hakul yakin, itu lebih lagi pahalanya. Nah ini obat apa? Obat ruh. Makanya kalau mata kita sedikit-sedikit ngantuk, itu baca Quran. Orang tuh kalau nggak biasa baca Quran, baru auzubillah udah ngantuk. Ngantuk. Iya. Karena ke mata kita ini kalau udah diganggu oleh setan, yang lain nggak usah ganggu lagi. Udah tidur, apa mau diganggu lagi? Ya kan? Nah, jadi coba lihat, kita kalau baca Quran seberapa lama kita bisa? Seberapa lama kita bisa bertahan kalau kita baca Al-Quran? Itu pertanda ruh kita hidup.
Makanya masalul ladzina yazkuru rabbah wal ladzina la yazkuru rabbah masalul hayy wal mayit. Perumpamaan hidup dengan orang yang mati itu terletak kepada zikirnya, dan zikir yang paling tinggi adalah halil Quran. Membaca Al-Quran. Sampai-sampai Ibu, orang yang baca Al-Quran seperti dia sedang meminta kepada Allah apa yang mau dia minta. Coba Ibu terasa nggak? Kalau kita udah rutin baca Quran, kita kadang nggak sempat angkat tangan berdoa kepada Allah kan? Ini jam berapa saya berdoa nih? Padahal saya mau berdoa untuk anak saya, berdoa untuk ini. Akhirnya udah ngaji. Tapi apa kata Allah? Ketika engkau sibuk mengingatku dengan membaca Al-Quran, maka aku sibuk memenuhi kebutuhan. Tapi nanti ada tipe manusia sibuk berdoa. Bagus juga. Ya Allah, ampuni dosa. Ya Allah. Nggak ada ngaji. Dia doa terus, tapi tidak ada baca. Bahkan berdoa pun ketika duduk kayak gini. Ya Allah, tolong ya Allah. Ujungnya ada tingginya. Ya Allah, tolong ya Allah. Gitu. Ya kan? Itu dia udah kali gitu. Merenung kan? Nah, jadi kita ini ambil cara cerdas. Gimana cara cerdas? Kita baca Quran seperti kita meminta kepada itu janji Allah. Makanya orang yang sedang baca Quran sedang berdoa. Sedang meminta kepada Allah. Meminta apa? Meminta rezeki akhiratnya, meminta rezeki dunianya. Makanya coba lihat Bu, orang yang berkhidmat kepada Al-Quran dijamin hidupnya dunia wal akhirah. Kita gaji yang 2,5 juta pun di kantor kita tahan-tahankan kan, sampai absen nggak makan kadang kita. Supaya apa? Supaya kita bisa absen nggak ketinggalan. Karena kalau absennya ketinggalan, maka dipotong 1 hari. Kalau 2 hari dipotong 2 hari. Kita kejar apa enggak? Kita kejar. Tapi ahlul Quran, orang yang membaca Al-Quran dijamin oleh Allah. Ada nggak terasa Ibu? Misalnya kita di rumah duduk. Kita tidak mengharapkan itu, tidak mengharap. Kita juga ikhtiar, kita juga usaha. Tapi assalamualaikum, orang antar kuah lontong. Kuah lengkap dengan lontong-lontongnya. Ada nggak seperti itu? Tapi kan ada sebagian orang kalau dia mau makan lontong, dia harus cari cucunya, ya kan? Harus belanja ini, belanja itu kan. Tapi nanti ada orang-orang tertentu, kalau dia mau makan apa, ada makanan yang datang kepadanya. Padahal bukan dia memasak, bukan dia meracik. Ada nggak? Kita sering nggak dapat kayak gitu. Kalau sering itu namanya surga dunia. Kalau kadang-kadang tingkatkan ketakwaan. Kadang-kadang ada saja. Setahun adalah berasa sekali adalah orang antar-antar itu. Ya kan Bu? Ini rezeki. Kenapa? Karena waktunya sudah dihimpun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia pun tidak mengharapkan itu datang. Tapi kalau aku mau ngaji, antar lagi datang orang antar lontong. Enggak dapat tuh. Karena kita bukan mengharap ridha Allah. Ya kan? Makanya saya bilang mau kawan-kawan di sini. Kita berkawan-kawan. Kalau ada yang jualan atau ada apa, jual di bawah. Beli kepada kawan yang kenal. Dia mengaji, dia dapat rezeki. Itu filosofi berpikir. Jangan yang saya sampaikan ini langsung ditelan mentah-mentah. Oh, rezeki datang. Bukan. Kita orang yang ikhtiar. Ya kan? Apakah catering? Apakah kita penjual apa misalnya kan? Maka kita berjual, tapi kita mengaji. Coba lihat. Bagi kita yang ikhtiar untuk dunia, lalu kita salih mengumpulkan amal-amal sunnah dan amal wajib untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kita bahas ini adalah Al-Quran, maka itu akan sejalan. Bisa jadi teman ngaji Quran yang bilang, Bu, saya pesan 50 peks. Ya kan? Tapi kalau nggak temu sama kawan itu bisa dia pesan. Nah, makanya rezeki akhirat kita dapat mengibadahi Allah, rezeki dunia kita dapat apa? Dapatlah kita rezeki dunia dalam bentuk apa? Sesuai kebutuhan dunia kita. Makanya dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sebaik-baik obat, baik obat fisik maupun obat ruh. Nah, kemudian apa? Dijauhkan daripada godaan-godaan syaitan. Dijauhkan dari godaan-godaan setan. Contoh kecil Ibu, ini puasa Ramadan jam 11. Kita kan udah agak-agak layu gitu ya. Mau pergi ngaji lagi. Kalau nggak kuat-kuat roh kita nih, mau kita datang. Kalau nggak kuat-kuat roh kita nih, kan nggak dapat minum pun. Ya kan ngantuk lagi gitu, kan nggak dapat minum.
Makanya ini orang-orang yang sudah kuat dengan Al-Quran dijauhkan dari godaan syaitan. Apa yang ada pada dirinya? Sifat optimis. Karena dia mengejar ridho Allah. Yang dia tangkap adalah Allah pasti memberikan kebaikan kepadaku. Allah pasti memberikan kebaikan kepadaku. Walaupun tidak nampak di depan matanya, tapi dia yakin sekali apapun yang dia lakukan ini adalah perhatian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah masuk sifat ihsan. Sifat ihsan, Allah memandangnya sekalipun kita tidak bisa memandang Allah karena dhaifnya kita. Dan ini ada Bu dalam keyakinan kita dari hujah yang benar. Nah, kemudian yang berikutnya, orang membaca Al-Quran senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah. Baik perlindungan dunianya maupun perlindungan akhiratnya. Dihindarkan dari segala bencana-bencana buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Buruk yang tertinggi apa? Su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Jadi buruk yang tertinggi itu jauh daripada iman. Ya, jauh daripada iman sehingga ketika kematiannya maka dia akan mendapatkan su'ul khatimah. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah dia akan mendapatkan husnul khatimah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia salah, ada kesempatan dia bertobat sehingga kembali kepada Allah dengan penuh keadaan bersih. Ini adalah ahlul Quran. Nah, kemudian yang paling utama juga adalah orang yang biasa membaca Al-Quran akan diberi kepada dia irsyad. Apa irsyad? Irsyad itu ilmu. Jadi ilmu yang paling tinggi itu adalah Al-Quranul Karim. Coba tengok Ibu. Orang-orang yang sudah baca Quran, tapi bukan baca saja, baca dengan tadarus, memahami, menggali. Ilmu Quran itu luar biasa luasnya. Luar sekali. Makanya nanti orang-orang yang sudah menggeluti Quran, dia akan cerdas, mursyid. Dari irsyad dia dapat ilmu, penunjuk-penunjuk jalan hidupnya, akhirnya dia akan menjadi mursyid, menjadi guru. Itu durasinya bisa kencang sekali itu kelipatannya. Sehingga dia bisa menjadi seorang guru, dicerdaskan. Karena ada orang namanya Rashid. Rashid itu cerdas. Ya, cerdas. Jadi kalau anak kita mau cerdas, Ibu, kita dekatkan dengan Al-Quran. Dan ternyata bukan cerdas saja, cerdas yang mendapat taufik dan hidayah. Makanya kita kalau belajar, kalau apapun perbuatan baik kan kita mulai dengan apa? Bismillah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Apa Rahman? Rahman itu kepada siapapun Allah beri. Rahim itu hanya kepada orang mukmin. Apa itu? Itulah hidayah. Jadi orang yang membaca Al-Quran sangat utama mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena dia udah dapat ilmunya. Maka nanti Allah berikan petunjuk. Tapi jika orang itu cerdas tapi tidak membaca Al-Quran, itu akan mendapat kesombongan. Menjadi orang-orang yang tidak patuh. Kalau dia punya orang tua tidak ta'zim. Kalau dia punya suami, dia akan membanggangi suaminya. Betapa banyak kita lihat perempuan-perempuan cerdas yang tidak patuh kepada suami. Kecuali perempuan yang salihah. Tanda petir ya. Salihah itu apa? Punya seperangkat amal soleh yang benar. Maka dia udah cerdas, udah kaya, udah baik, baik pula sama suaminya. Walaupun kadang rezeki dunia itu dari dirinya. Seperti siapa? Khadijatul Kubra At-Tahirah, yang sangat suci. Dia yang punya harta, dia yang punya bangsawan, dia yang punya kecantikan, tapi dia begitu sangat mentakzimi suami. Kira-kira kalau gadis-gadis, anak-anak perempuan, wanita-wanita cantik yang tidak dibekali dengan Quran, kalau dia ada cantiknya, ada hartanya, ada bangsawannya, mau takzim sama suami? Nggak level lah. Gitu kan? Ini dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini bisa menundukkan seseorang karena tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Nah, yang terakhir Bu yang sangat kita suka bahwa Al-Qur'anul Karim ini orang membacanya dikabul doa-doanya. Ya, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika yang dia minta itu baik, maka Allah akan memberikan. Jika yang dia minta itu buruk, maka Allah menggantikannya kepada yang lain. Ya, doa seluruh mukmin itu dikabulkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk yang kedua adalah siapakah orang yang dirindukan oleh surga, yaitu wa'afidul lisan. Orang yang menjaga lisan.
Lisan yang tidak menyakiti ketika berbicara. Jadi kita kalau berkawan-kawan, ibu kita tanya sama kawan. Ketika berkawan, kamu ada nggak rasa sakit kalau saya ngomong? Gitu kan? Jadi ucapan lisan kita ini maka dikatakan lisan itu tidak bertulang. Tulang itu kan keras ya bu. Lidah itu kan lembek, tidak bertulang. Tapi lembeknya dia, lembutnya lidah itu, sampai kapan-kapan orang seingat ucapan itu. Itulah kuatnya kekuatan lisan. Jadi wahafizil lisan ini adalah mereka yang memelihara lisan. Bagaimana lisan tidak mencela? Bagaimana lisan tidak menyedihkan orang lain? Bagaimana lisan bisa menggembirakan orang? Bagaimana lisan bisa memotivasi orang lain? Terutama kita sebagai seorang ibu kepada anak-anak kita. Ma, kami kayaknya mah nggak bisa mak pelajaran ini. Nah, anak kita bilang sama kita. Mamanya bilang, enggak apa-apa sayang. Adik belajar lagi, bunda berdoa. Belajar lagi nak. Semua insya Allah bisa. Semua insya Allah bisa. Ada yang penting sungguh-sungguh bunda berdoa terus untuk adik. Nah malam-malam nak berdoa dalam tahajud. Kita juga bunda bantu tirakat dengan tahajud, dengan puasa, dengan sedekah. Tapi kalau ibu misalnya kita bilang tidak menjaga lisan, bagaimana nih adik tidak bisa? Kamu itu aja pun tidak bisa. Tapi nggak ada ibu di sini kan? Nggak ada gitu. Jadi kalau ada anak-anak kita datang mengeluh, itu aja pun tidak bisa. Itu kata-kata gitu bu paling nggak boleh kita ucap. Walaupun kita udah minta maaf kepada anak, anak itu tetap ingat bahwa dia disepelekan, dia direndahkan. Dan kalaupun kita jadi guru gitu juga, baca alhamdulillah, ulang lagi. Itu aja pun nggak bisa. Pergi nggak muridnya? Pergilah muridnya. Ya kan bu? Tapi kita bilang bagus. Ulang lagi bu, dikit lagi, dikit lagi, kan bu? Kita dimotivasi. Kita yang kadang nggak mengerti ilmunya, kita pikir mau ada betul kali aku baca. Padahal masih salah semua. Kenapa? Guru berharap dia itu gembira untuk bisa mengulang lagi kalau dia senang. Makanya sering kita ajarkan dalam dunia pendidikan kepada anak-anak ya, kalau kita seorang guru, kalau seorang ibu, ketika anak pulang sekolah, assalamualaikum. Maka yang kita tanya, gimana nak, senang di sekolah? Kita tanya gimana senang di sekolah? Senang di sekolah. Gimana keadaan adik? Enak bersama teman, enak bersama kawan. Jadi nggak kita tanya apa pelajaran di sekolah tadi. Coba jelaskan sama ibu sekarang. Ya kalau anak ibu saya ikut taklim kayak begini, pulang dia assalamualaikum. Ngaji ada tadi, betul ngaji, betul. Nah, emang nggak percaya mama? Kalau nggak percaya lihat tuh ada YouTube-nya, coba lihat. Kayak gitu kan? Maka ibunya akan bilang, kalau betul coba ceritakan apa yang dibahas sama ustazah. Itu anak didikte. Dia tidak suka, ya kan? Tidak suka. Coba kita bilang, nak berbagilah ilmu yang tadi, coba bagi sama bunda. Nah, kalau kita sama suami macam mana? Bang, ustazah tadi bilang begini, betul bang kayak gitu. Kita mau ngecek dia, sampai enggak, loading enggak dengan persoalan yang kita bahas. Ya, bukan kita ajarkan dia, tidak, tapi bertanya, karena dia adalah kawam kita, pemimpin kita. Jadi ini ada trik-trik lisan kita nih. Makanya bu, orang yang pandai berkomunikasi itulah orang yang sukses. Tapi dalam bahasa hadis adalah orang yang menjaga lisan. Tapi dalam dunia kekinian itu benar bahwa orang yang pandai berkomunikasi, bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan anak-anak, bagaimana dengan guru ya, bagaimana kita bilang dengan orang fakir, bagaimana dengan orang miskin, kita berkomunikasi, itu akan pertanda kita menjadi orang yang sukses menggapai cita dan asa kita. Makanya saya katakan ibu, jika kita pergi misalnya memberi bantuan kepada orang fakir miskin, jangan dipakailah gelang-gelangnya 12 biji itu. Ngasih duit pun 100.000. Pakailah baju sutra, ya kan, heelnya yang 1 jengkal lebih, sepatunya ya, pakai mobil bagus dan segala macam. Kasih uang berapa? 100.000, kata orang fakir. Ya Allah, gelangnya pun nggak setengah gram pun yang dikasih kita. Ya kan bu? Jadi kadang lisan kita ini kita bilang sabar ya nak, yang sabar ya, tapi kita kasih dalam bentuk yang sangat kecil. Sakit nggak dia hatinya? Iya, jadi makanya dalam Islam menjaga lisan ini menjadi yang paling utama. Bagaimana menjaga lisan? Motivasi lisan kita, apapun yang kita keluarkan dalam mulut kita, sesuatu yang memotivasi, menginspirasi, membangkitkan semangat, bukan yang mencela, yang menyedihkan, yang merendahkan martabat seseorang.
Sampai-sampai Bu, jika di dalam majelis, kalau kita ingin memperbaiki teman, tidak boleh kita bertanya gara-gara akal teman itu. Tidak boleh. Mau nyindir. Saya mau tanya nanti ya, saya mau kena kasih pola. Anda boleh. Bisa ada orang yang berkelahi misalnya kepada suaminya, dia tanya, saja macam mana ya hukumnya orang jika dia tiap hari datang ke Masjid Salim, tapi tiap hari berkelahi sama suaminya, dia mau nyindir temannya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau bertanya macam mana? Nanti privat, tanya secara pribadi. Tidak boleh bertanya untuk menyindir orang. Kata kawannya, itu nyindir aku tuh. Kata teman yang lain, tahu nggak siapa yang dia tanya tadi? Si Polan itu, dari ngaji itulah bertengkar. Ya Bu ya? Iya, dari mengaji itu bertengkar. Padahal maksud dia baik, tapi karena cara tidak bagus. Jadi menjaga lisan. Dan kalau kita di bulan suci Ramadan untuk menjaga lisan, ada pengalihan. Balik lagi kucuk-kucuknya, balik kemana Bu? Untuk kita tidak banyak kali ngomong, maka kita mengambil Al-Quranul Karim, menghabiskan waktu dengan Al-Quran, dengan sholat fardu, dengan sholat sunnah ya, dengan berzikir, udah habislah kata-kata kita yang 20.000 kata tadi. Maka teralihkan untuk tidak bicara yang tidak benar. Nah, yang berikutnya adalah wa mut'imil jian. Ini adalah memberi makan orang yang lapar. Nah, memberi makan orang yang lapar ini adalah bahagian dari golongan orang-orang yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat bahwa kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kedermawanan Rasulullah di bulan suci Ramadan itu luar biasa luasnya, sangat luas, seperti angin yang berhembus. Ya, seperti angin yang berhembus. Makanya marilah kita menjadi pribadi yang dermawan dengan berikhtiar maksimal, kemudian ramah untuk memberi, baik kepada fakir, kepada orang miskin, kepada du'afa, ataupun kepada sesama tetangga dan seterusnya. Ya, baik dalam bentuk kita katakan makanan atau apapun, maka kita lihat di dalam bulan suci Ramadan ada pahala yang sangat nilainya tinggi sekali, yaitu iftar. Memberi makan orang berbuka. Itu tidak dikatakan apakah orang berbuka itu fakir atau orang berbuka itu miskin atau orang berbuka itu kaya. Memberi iftar. Memberi orang berbuka itu pahalanya luar biasa sekali besarnya, seperti pahala puasa orang melakukan ibadah puasa itu. Jadi orang yang melakukan ibadah puasa, kemudian dia iftar, itu dia mendapatkan pahala puasa dirinya, kemudian dia mendapatkan pahala puasa orang lain tanpa mengurangi pahala puasa orang lain. Jadi kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing memberi iftar. Jika beri satu orang, satu orang. Jika dua orang, dua orang. Jika bisa pagi dan sore, bisa per hari, per hari. Kita bisa siasati sesuai dengan rezeki yang Allah beri kepada kita. Ambil kesempatan ini untuk kita bisa berbagi. Dan alangkah utamanya jika kita berbagi itu berjamaah. Mungkin kalau kita akan memberi misalnya satu tampah kue, itu harganya 150.000. Ya kan, sementara kadang-kadang belanja kita pun tidak sampai 150.000. Bagaimana caranya? Satu tampah kue tetap bisa kita beli, tapi kita berjamaah. Macam mana caranya? Caranya adalah dengan ripe-ripe, bahasa Aceh. Ripe-ripe ya. Ripe-ripe macam mana? Oh, dia ada 10.000. Oh, dia ada misalnya 5.000. Ada. Kumpul dapat satu tampah kue. Maka kita bagi orang yang berbuka puasa. Maka apa yang terjadi? Maka dia dihitung seperti berinfak satu tampah kue. Padahal dia berinfak hanya 10.000 seperti kita kemarin, Ibu. Kita kurang lebih tetok sana sini lebih daripada 25 juta rupiah. Yang kita keluarkan 100.000. Paling besar yang kita keluarkan 500.000. Tapi dari 500.000 yang kita keluarkan atau 100.000 atau 5.000 tadi, maka kita sudah memberi makan halayak handai tolan. Ada fakir di dalamnya, ada miskin di dalamnya, ada hafiz di dalamnya, ada guru di dalamnya, ada handai tolan di dalamnya. Bisa lebih daripada 600 orang yang kita lakukan di awal Ramadan kemarin. Di awal masuknya Ramadan. Nah, terlebih lagi ketika kita melakukan ini di bulan suci Ramadan. Ini kita motivasi diri kita, bagaimana kita menjadi dermawan dan kita siasati cara-cara. Ya kan, Bu? Kita siasati caranya.
Maka nanti ketika terlebih lagi ketika kita berinfak di akhir Ramadan itu luar biasa lagi fadilah dan keutamaan. Makanya di Balai Rumah Haji ini kita usahakan, kita mengoptimalkan mengibadahi Allah dengan terus dari ba'da subuh sampai subuh kembali dengan orang yang beragam. Dan tentunya kalau ini ditanggung oleh satu orang, ya kan, fisabilillah ini tidak menjadi satu kekuatan. Tapi yang menjadi kekuatan ini apabila diimbangi oleh banyak orang. Maka dikatakan apabila kekuatan kita berjamaah, kita kuat secara bersama-sama, itu pahalanya juga dihitung setinggi kepada kekuatan yang dapat itu. Kita dapat semua pahalanya. Maka dikatakan bahwa agama ini dibangun dari sifat kedermawan. Kalau kita membangun kepada diri kita sendiri, itulah sifat kekikiran. Makanya sifat dermawan ini adalah memberi makan orang fakir, memberi makan orang miskin. Ini adalah bahagian daripada orang yang dirindukan oleh surga. Dan pemahaman ini menjadi lebih luas, Bu. Fakir orang, ada fakir dunia, ada fakir akhirat. Apa fakir akhirat? Tidak beramal. Tidak ada amal. Ya kan? Ada orang yang tidak ada pakaiannya, tidak ada makannya, tidak ada minumnya. Ada yang tidak ada Al-Fatihahnya. Tidak bisa baca Al-Fatihahnya. Masih belepotan Al-Fatihahnya. Kalau dihitung akhirat, itulah orang yang paling fakir. Kita bantu apa enggak? Harus kita bantu. Caranya macam mana? Mendudukkan dia di majelis ilmu agar tidak lapar di yaumil. Jangan kita pikir lapar dunia saja. Lapar dunia pun susahnya udah luar biasa. Jika kita hari ini berbuka puasa, ada waktu yang sudah menanti. Jam berapa, Bu? Buka puasa. Ya kan? 7 kurang 5. Itu kita menunggu, depan kita udah ada makanan. Tapi orang fakir, orang miskin, nggak tahu jam berapa dia mau berbuka. Karena memang laparnya tidak ada waktu untuk berbuka. Tapi ada di antara kita di sini, kita katakan semuanya udah adalah kurma, udah adalah minuman, udah adalah makanan. Coba kita bayangkan, jika pas berbuka itu memang nggak ada air, seperti di Palestina, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada beras, tidak ada lauk. Kita karena tidak pernah merasakan itu nggak masuk pun dalam alam pikir kita. Nggak masuk. Makanya ketika orang mengeluarkan rezeki yang Allah beri kepadanya, maka Allah mengembalikan lebih besar daripada itu. Baik untuk dunianya Allah kembalikan, untuk akhiratnya diberikan surga. Makanya orang dermawan itu, jikapun dia tidak ikhlas, seluruh kedermawanannya dibalas Allah di dunia. Tapi kalau dia ikhlas, seluruh kedermawanannya dibalas surga oleh Allah. Dunia dapat, akhirat dapat. Contoh Ibu ya, jika Ibu misalnya memberi 1 kotak air mineral, orang yang dapat air mineral itu, walaupun air mineral dia ada di bawah, dia senang apa enggak? Alhamdulillah ya Allah. Kan gitu ya? Kenapa? Memang itu sifat manusia. Suka diberi. Tapi kalau kita mau naik level lebih tinggi lagi, kita suka memberi. Dan inilah yang menjadi sifat karakter kita di bulan suci Ramadan, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah tertinggi setelah puasa, setelah yang wajib-wajib adalah iftar, memberi makan orang yang berbuka puasa. Makanya di sini Bu kita buat bagaimana selalu ketika menjelang buka puasa ada namanya tadabbur mutiara Ramadan menjelang buka puasa agar komplit dapat semuanya. Ilmunya dapat, buka puasanya dapat, berdoanya dapat, iftarnya dapat. Jadi melakukan satu amalan tapi tarik sampai 10 manfaat. Dari satu amalan. Karena kita seorang muslimah, seorang istri yang nggak mungkin datang setiap hari, makanya kita pergilirkan. Jadi kita berjumpa guru, kita baca Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran, kita berdoa, kemudian kita buka puasa bersama, sholat maghrib bersama, ditambah dengan tarawih, maka semuanya dapat. Tapi nggak bisa kita lakukan setiap hari. Maka caranya macam mana? Insya Allah mulai sore nanti akan di live. Ilmunya dapat, walaupun kita tidak berada di tempat ini. Itu ya caranya ya. Bagaimana kita mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah. Kalau buka puasa saja bersama teman-teman, biasa. Tapi buka puasa bersama ahlul Quran. Buka puasa ketika selesai khatam Quran. Sama apa enggak? Enggak sama Ibu. Maka insya Allah nanti di 16 Ramadan,
kita sudah khatam 30 juz, maka kita khatam bersama, kemudian kita buka puasa bersama, berdoa bersama, salat maghrib bersama. Ambil satu hari saja dalam 30 hari Ramadan. Maka satu hari itu pun sangat berarti karena berkah khatmil Quran. Bisa, Bu? Tapi kalau kita kompak, kalau nggak kompak sendiri duduk di sini, orang bilang ngapain Ibu itu situ? Duduk sendiri khatam Quran. Ngapain? Tapi kalau kita rame-rame jadi syiar, jadi dakwah. Dan kita senang nggak kalau rame-rame? Senang. Tapi kalau kita sendiri, bohrom-rom kita sendiri kita makan. Tapi kalau kita makan rame-rame, ya Allah enak kali Bapak Iza buat ini ya, iya ini enak sekali. Ada variasi. Kita perlu waktu dipuji, senang apa enggak? Kalau nggak senang bukan manusia lah kita. Kalau ibu, Allah, jangan-jangan hilang pahala saya. Bukan begitu. Kalau minta dipuji, betul. Tapi kalau kita dipuji, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga ya Allah apa yang dipujinya sempurna sampai di yaumil akhir ya Allah. Yang kita bilang dipuji, jangan kayak gitulah. Enggak begitu. Kita sportif. Ya Bu ya, sportif kita. Dipuji, alhamdulillah, milik Allah. Aku pun bisa jadi dermawan milik Allah. Allah yang beri, Allah yang keluarkan, Allah yang izinkan. Tapi kalau kikir, dirimu sendiri. Kalau kikir dirimu sendiri. Jadi tidak seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat yang terakhir adalah wasaimin fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan oleh surga itu adalah mereka yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Inilah orang yang dirindukan oleh surga. Maka tentunya ketika ada 4 ini, yang pertama adalah mereka yang membaca Al-Quran dengan benar, yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menjaga lisannya, orang yang memberi makan orang yang fakir, orang yang miskin, dan memberi makan. Ya Bu ya, orang-orang yang sangat membutuhkan dan memenuhi kebutuhan hamba. Kebutuhan saudara kita. Dan yang keempat adalah mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Inilah kata Rasulullah 4 yang dirindukan surga. Bukan orang yang masuk surga saja, tapi predikatnya lebih. Mereka itu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini mengawali Jumat pertama kita di bulan suci Ramadan ini 1446 Hijriah. Dan ini masih ada kita 3 minggu lagi untuk kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Mari yang sudah tinggal kita tingkatkan, yang belum maka kita perbanyak untuk kita optimalkan ibadah-ibadah kita, baik ibadah hablum minallah, terlebih lagi ibadah hablum minan nas, untuk kita kuatkan iman kita dan agar semua ini untuk mendapatkan husnul khatimah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.